Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna bil-Qur'an fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu di antara sekian banyak perintahnya, yakni salah satunya adalah melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah dapat kita lakukan secara berjamaah. Ini nikmat yang perlu banyak-banyak kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tanpa pula kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hidup kita menjadi berkat salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Jadi kajian subuh kita pada pagi hari ini yakni terkait masalah tentang al-istiqoah. Al-istiqoah kalau bahasa Indonesianya itu adalah muntah. Kalau bahasa Sasak muta. Nah, berhukum muntah alias muta lekenjelo bulan suci Ramadan. Apakah puasa kita menjadi batal tatkala kita muntah di siang hari bulan suci Ramadan atau tidak? Mungkin rasanya keleluk ngira. Yang keleluk ngira biasa seberak-berak boleh dua boleh muntah. Apakah puasa batal atau tidak? Rasa sakit, pinang, berak-berak boleh nyempuru muntah. Batal puasa atau tidak? Rasa lalu pelesir mungkin, lalu liburan, ojo pantai kah atau ojo kembe jangan di lalu liburan rekreasi muntah, itu oleh kendaraan muntah, batalkah puasanya atau tidak? Nah, itu yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatizina wa ustazatina fi da'aini amin. Al-mufattiru thamin al-istiqa'atu ay qalabu wa ta'ammudu khurujil qaid wa yutilu walau kana qalilan. Wal qaidu huwa at-ta'am allazi yaqudu ba'da mujawazatil haqqi walau lam yataghayyar ta'mu walau wal hukmu idza kharaja minhu al-qaid anna famahu mutanajjisun wa yajibu alayhi an yaghsilahu wa yubalagha fil madmadati hatta yanghasila jami'u ma fi famihi min haddihi zahir wala yubtilu sawma iza sabaqahu al-ma'u ila al-jawfi biduni ta'ammudin
di anna izalatan najasati ma'murun biha. Baik. Al-istiqoah. Al-istiqoah di sini diterjemahkan dengan istilah talabu wa ta'ammudu khurujul qaid, yakni berusaha dengan cara sengaja mengeluarkan muntah. Itu makna istiqoah. Berusaha dengan cara disengaja untuk mengeluarkan muntah. Itu makna istiqoah. Wa yubtilu walau kana qalilan. Walaupun muntahnya itu sedikit, tetapi dengan cara sengaja, fayubtilu, batal hukum puasanya. Jadi yang membatalkan di sini itu ada unsur usaha secara sengaja, baru batal. Jadi kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka muntahnya itu tidak membatalkan puasanya. Bagaimana contoh muntah yang disengaja itu? Adalah dengan cara, contoh misalnya dia memasukkan jari jemarinya ke dalam mulut, kalau teh kebiwin seranggo tima sehingga jelua tidak bisin dia memutar. Ini namanya sengaja. Sengaja pancing diri nade sak subunu utar. Ini baru batal. Selain daripada yang ini, yakni maksud saya muntah yang tidak disengaja, seperti tiba-tiba dia mau keluar. Satu, seperti tadi saya contohkan di mukaddimah, ada wanita yang hamil muda, baru nyiram, ngasah-ngasah, wah, nyerap baju jeding, wah. Denarak baik penyebab ungguranggar barbaran meleji luar. Bagaimana itu? Itu tidak ada unsur kesengajaan. Ndeknya mele tek mutak dengan ngiram ndek mele. Sakit aku bara-bara mele mutak. Nah, wanita hamil yang muntah, di mana pengaruh hamil mudanya itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang kedua, orang sakit muntah berak, bawah atas langan sugun, bahasa Sasak muntah naik ini. Bahasa Indonesianya muntah berak, bawa sugun atas sugun. Piranan terjadi kenjelu bulan suci Ramadan, bakat penyakit muntah berak. Bagaimana itu? Batalkah puasanya? Dia mendengar muntah sakit. Batalkah puasanya? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Itu karena pengaruh penyakitnya, bukan pengaruh sengaja, tetapi pengaruh penyakitnya. Maka itu juga tidak membatalkan puasanya. Atau yang ketiga, lalu suku lagu pegak jawab lain, ojok Mataram atau ojok Peraya atau ojok Pancong. Di tengah perjalanan tiba-tiba pusing, jelua utak terus. Bagaimana hukum puasanya? Sah, tidak batal. Kenapa sah? Sengaja naik motor. Iya, naik motor sengaja. Tetapi memasukkan sesuatu ke mulut atau mancing mulutnya ini
memancing perutnya supaya mual untuk muntah, itu tidak ada. Beda halnya. Solan saat naik motor mengkeloteh-loteh biwi. Kok muntah? Iya, itu sengaja dia. Tetapi yang naik motor membero damani, tiba-tiba upin muntah. Itu bukan namanya sengaja. Itu bukan namanya sengaja. Jadi secara umum naik sepeda motor kemudian muntah, katanya diterangkan dalam kitab-kitab fikih, para alim ulama juga menjelaskan seperti itu. Naik kendaraan yang menyebabkan pusing kemudian muntah, itu tidak membatalkan puasa, kecuali seperti tadi ada unsur sengajaan memasukkan jari jemari ke mulutnya sehingga dia muntah, baru membatalkan puasa. Namun 3 contoh yang tadi perlu dia perhatikan satu cara, supaya jangan sampai muntahnya yang secara tidak sengaja itu jangan sampai membatalkan puasa gara-gara tidak kumur-kumur. Memang tadi muntah dengan nyiram ndek batalan, muntah dengan sakit ndek batalan, muntah dengan berkendaraan ndek batalan. Bila kondek batalan tatkala muntah langsung kemumuh, langsung kumur-kumur. Demen wah muntah mu langsung kemumuh. Ade sa kembe, ade sa sugun. Apa sugun? Sisa-sisa nutak zalik biwih. Lamun dek kemumuh membelat tengelor, di mana di air liurnya itu ada sisa-sisa muntahan, sisa-sisa nutak masih lebih membelat tengelor. Dan cara kemumuh bagaimana itu? Payu batal, payu gara-gara kembe payu, gara-gara belat elor sak bercampur kanca sisa-sisa utak le dalam biwi. Jadi lamun mele dengan nyiram mendek batal puasa, muntah silahkan muntah tapi selesai langsung kemumuh. Supaya apa? Keluar muntah sisa-sisa muntahan yang ada dalam mulutnya. Karena kebiasaannya nanti kan pasti belat elor mareh. Padahal dalam mulutnya arak baik sisa-sisa utak masih merulih biwi. Kalau itu ditelan maka batalah hukum puasanya. Mula nek batal gara-gara belet nelor sak bercampur kanca sisa nuta. Iya nih bayu sebabang batal. Baik. Coba kita baca penjelasannya di sini. Wal qai'u wa aqramu allazi ya'udu ba'da mujawazatil halqi walau ma'an. Walau lam yataghayyar ta'muhu walau ma'un walau lam yataghayyar ta'muhu walau. Jadi yang dimaksud dengan muntah itu adalah makanan yang kembali keluar setelah dia itu masuk melewati tenggorokan, masuk ke dalam perut, kemudian setelah sampai di perut dia keluar kembali. Itu namanya muntahan, utak. Jadi utak makanan baik itu nasi kah, jajan kah, buah-buahan kah, atau walaupun hanya sekedar air, bahasa niki, walaupun hanya sekedar air ya sugun. Mutak apa sugun? Air. Walau lam yataghayyar ta'muhu, walaupun belum berubah rasanya, warnanya. Sisa baru selesai ngelor kan? Baru selesai ngelor, baru selesai nginam. Sak loteh-loteh biwih mungkin persiin tulang nasi keselat di biwih si ima si kelaulam muta. Bagaimana itu? Ule-ule sembahyang subuh, sangka beridap, maraidap nasi keselat idam le mangkem ku dimasak loteh-loteh menu. Kelau-kelau perlu persik-persik mu dalam lalu di keloko.
Sengaja tamak-tamak iman, mau nyeluak idap tian, mutak baik. Sugun-sugun sekedar air sugun. Bengu dencara, bayi dencara, marah sana ijak, dua naik jamak sak tamau, nek dua sugun malik. Dema berubah. Jadi walaupun bila tak berubah, itu tetap muntah namanya. Yang penting dia sudah masuk dalam perut, kemudian keluar lagi, itu muntah namanya. Muntah. Wal hukmu iza kharaja minhul qai, dan hukum apabila muntah itu telah keluar darinya, maka anafamuhu mutanajisun, maka mulut orang itu dihukumi mutanajis. Mutanajis artinya terkena najis. Itu artinya mutanajis. Mulut ini awalnya suci, kemudian keluarlah muntah dari dalam perut, ada sisa di mulut. Berarti mulut kita ini namanya mulut yang mutanajis. Mulut kita terkena oleh najis. Jadi ya bedanya dalam ilmu bahasa Arab, najisun, najis, murni najis, air manuk, najis sunin parang, najis, air kencing, najis. Tapi kalau sesuatu yang awalnya suci kemudian terkena oleh najis, maka namanya mutanajis. Baju saya kena oleh kotoran ayam, baju saya namanya mutanajis, terkena oleh najis. Mulut saya di dalamnya ada sisa muntahan, berarti mulut saya namanya mutanajis. Maka karena mulut ini dihitung mutanajis, apa kewajiban kita? Fayajibu alaihi ayyansilahu, wajib hukumnya untuk membasuhnya, membersihkan mulutnya. Wa yubalagha fi madmadati hatta yanghasila jami'u ma fi famihi min al-haddi zahir. Maka dianjurkan untuk kumur-kumur yang agak kerasan dikit, supaya benar-benar semua mulutnya yang kelihatan ini bersih, bersih dari sisa-sisa muntah yang tadi. Elemen muda sangira mone sesakitone atau seberjalanan jauh neno demen muda, silahkan kumur-kumur supaya najis yang ada dalam mulut ini semuanya keluar. Tujuannya apa? Supaya sisa-sisa muntah tadi tidak ikut ditelan. Kalau ikut ditelan, seperti penjelasan yang tadi, puasanya jadi batal. Nah, itu maksudnya. Wala yutilu sawma iza sabaqahul ma ila al-jawfi biduni ta'ammudin. Andai kata tatkala dia kumur-kumur, kok tiba-tiba ada terasa lolos air itu, aneh. Taman, nah inum sekedik sekumu baru berembe nane nih batal dende. Katanya di sini wala yutilu sawma, tidak membatalkan puasa. Iza sabaqahul ma, apabila air itu kelolosan masuk terkala dia kumur-kumur tadi, dimaafkan. Lianna izalatan najah malqurun biha, karena menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Maka karena dia melaksanakan sesuatu yang wajib, kemudian terjadi kesalahan yang tidak disengaja, maka kesalahan yang tidak disengaja itu dimaafkan, sehingga puasanya tidak dihukumi batal. Nah, jadi seperti itu kesimpulan daripada masalah tentang muntah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.